dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Nasi sudah menjadi bubur. Pemilik sertifikat sudah keburu tanahnya dieksekusi dan dikosongkan. Pertanyaan kepada developer yang menjual dan kuasa hukumnya. Apa upaya hukum kalian? Karena Anda sudah terima uang dari pembeli. Tapi rumahnya dikosongkan karena pihak lain yang menang. Apa upaya hukum berikutnya? Sebenarnya kami sudah melakukan upaya-upaya hukum sebelumnya ketika saya mengetahui pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi tanggal 20 Januari. Kita sudah melakukan audiensi dengan pihak pengadilan. Jadi saya coba mencari tahu duduk persoalan itu apa. Oke, maksud saya langsung aja to the point. Upaya hukum berikutnya apa? Masih ada nggak? Perlawanan kami. Masih perlawanan. Perlawanan kan kalau eksekusi belum selesai. Ini kan belum selesai. Loh, itu kan sudah terdaftar sebelum eksekusi dilakukan. Iya, tapi maksud saya, walaupun nanti menang, eksekusi selesai, kenapa nggak gugatan baru? Eksekusi pemulihan dong, Bang. Eksekusi pemulihan nanti. Kena nggak gugat baru? Enggak, kami fokus pada eksekusi itu yang merugikan klien kami. Jadi nanti berarti tidak ada upaya hukum baru? Tetap kepada perlawanan yang sudah berjalan? Saat ini kami fokus pada perlawanan pihak ketiga, karena kami pembeli beretikat baik. Oke, jadi? Sampai saat ini perlawanan kami fokuskan, kami akan bersidang tanggal 17, ada warga lain yang akan bersidang tanggal 10 nanti, ada warga juga yang akan bersidang tanggal 20. Kami yakin karena alasan kami sangat kuat. SHM kami sampai detik ini tidak ada putusan petun yang membatalkannya. Yang membatalkan. Bahkan jadi tidak pernah menjadi objek perkara. Warga yang memiliki sertifikat tiba-tiba digusur begitu saja. Benar. Bapak Ombudsman, sekali lagi saya nanya, memang tidak mencampuri. Tapi berwenang nggak Ombudsman memohon kepada pengadilan agar apa yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti apakah menunda eksekusi sudah selesai atau apa? Ya. Atau ke BPN mengatakan jangan proses yang pemenang itu, ya kan? Bagaimana? Nah, mungkin ya kalau ke BPN kita punya kewenangan. Ini ada sesuatu yang bermasalah ya, sehingga BPN ya dalam riwayat kasus ini kan tidak pernah melakukan upaya blokir atau apapun gitu ya. Nah, sekarang kan BPN ya lewat perlawanan eksekusi yang pernah dilakukan 2021 ya, bukan yang oleh teman-teman ini sudah dilibatkan masuk. Nah, berarti di situ ada masalah gitu ya. Ombudsman berwenang mengirim surat ke BPN menyatakan agar putusan yang kasasi itu jangan dipedulikan dulu gitu. Nah, tapi begini Bang, posisinya ya. Posisinya adalah BPN itu melakukan pemblokiran atas permohonan para pihak. Masalahnya dia pasif gitu kan. Nah, sementara para pihak ini tidak ada yang memohon pemblokiran. Benar. Gitu kan. Nah, ini ya saya sebagai ya kita melihat sebagai ombudsman, ini mungkin harus ada tata kelola yang dirubah gitu ya, yang dirubah. Jadi BPN gitu harusnya dia tidak hanya berprinsip pasif ya, menunggu siapa yang memohon, tapi ketika dia sudah dilibatkan ya bahwa ada perkara gitu loh, maka dia sudah harusnya mencatat bahwa ini harus diblokir dulu sampai perkaranya selesai. Sekarang kita fokus dulu kepada kasus nyata. Dengan keadaan seperti ini, berhak nggak, berwenang nggak Ombudsman mendatangi BPN? Hei BPN, jangan dulu catat itu putusan kasasi yang memenangkan pihak itu, bisa nggak? Dari sisi substansi, karena substansi ini sudah masuk peradilan, maka ya proses peradilannya ini yang harus diselesaikan. Kami melihatnya begini, Bang. Kan udah selesai. Bagi kami belum ada proses yang bisa dilakukan. Dengan keadaan seperti ini, pertanyaannya begini, berwenang nggak Ombudsman mendatangi BPN, menyatakan tunda dulu pencatatan kemenangan putusan itu di buku tanah karena ternyata banyak masalah. Berwenang nggak? Itu pertanyaannya dulu. Ke BPN loh, bukan ke harus berdasarkan pemeriksaan juga dari Bapak kan sudah periksa. Oh, belum. Kita belum. Kalau diperiksa ternyata ditemukan ada kesalahan, Bapak berwenang nggak? Itu dulu. Kalau berwenang nggak mendatangi BPN, tunda dulu semuanya ini. Berwenang nggak? Dari segi kewenangan. Ya ini harus paralel Bang. Jadi berwenang atau tidak? Berwenang untuk terima kasih. Kalau berwenang akan dilakukan.
Kalau memang ditemukan. Ya, kalau memang ditemukan ada Terima cacat kasih. prosedur. Jadi kalian harap ini janjinya Ombudsman ya. Pak Arsis, apa upaya hukum dari kira-kira yang akan mereka lakukan? Tanah sudah dikosongin, sertifikat tinggal hanya kertas doang. Gimana? Menyurat ke BPN ya supaya hal yang update ini bisa dilaksanakan apa enggak? Ya. Dalam pengertian kan ini kan udah ada misalnya masih ada sertifikat induk. Nah, tapi kemudian udah pecah-pecah. Ya. Yang mana yang mau dijalankan sekarang? Ya, apalagi BPN tidak ikut digugat dalam perkara ya. Kurang Dalam lebih perkara begitu. pokok tahun Ya. 99. Iya. Jadi Menyurat ke BPN supaya ini nggak bisa dilaksanakan. tunda dulu semuanya gitu. Iya. Jangan terbit sertifikat baru atas nama Yang bersurat siapa? pemilik lama lagi. Iya, sertifikat induknya mana yang mau dijalankan? Mereka Ya. juga 17 akan Karena sertifikat induk dulu udah dipecah ya. ya Sertifikat induk udah dipecah. udah dipecah. Ya. Harusnya nggak Artinya ada yang, gitu. yang sudah mati dihidupkan kembali gitu. Nah, kayak zombie jadi. Gitu. Jadi sekarang paling utama adalah ke BPN. BPN. Oke. Atau salah satu pihak yang kalah mengajukan PK. Yang 4 orang itu tadi. Yang 4 tadi kalah bisa mengajukan PK. Benar kan? Iya, bisa. Ya. Karena baru taraf kasasi kan. Tapi kan warga tidak kenal sama sekali. Ya didekatin. Tapi mereka udah nggak berkepentingan. Ya. Iya. Didekatin yang bayarin developer gitu loh honor pengacaranya. Jadi yang 4 yang kalah itu didekatin, kasih tahu nanti pakai pengacara Hotman Paris. Pak Anton gimana pendapat terakhir? Iya, kalau saya sih gini Pak, Bang Hotman. Jadi kita hanya bisa berharap hal-hal seperti ini harus diselesaikan dengan baik-baik, Bang. Dengan benar lah. Karena kalau enggak, ini bisa jadi presiden buruk, Bang. Buat kepastian iklim berusaha dalam pembangunan properti, perumahan, developer. Kalau misalnya masalah penegakan hukum tidak bisa dijalankan dengan baik, ini kepastian. Ini terakhir nih, Iya. apakah Anda melihat bahwa hukum pertanahan dan putusan pengadilan sekarang ini bukannya makin baik, tapi tetap seperti dulu, tidak ada perubahan? Untuk masalah itu saya kurang tahu, Abang lebih ngerti lah. Tapi maksudnya gini Bang, kalau misalnya ini tidak diselesaikan dengan baik, konsumen itu akan takut Bang beli rumah nanti. Suatu-waktu ada masalah yang dulu-dulu pernah terjadi, jadi korban gitu. Developer pun juga begitu. Kalau saat tidak ada kepastian hukum, ini kan bisa jadi presiden yang buruk Bang. Jadi harus benar-benar diselesaikan dengan baik dan di showcase bahwa ada penyelesaian yang benar gitu. Ya Abang lah yang lebih ngerti caranya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah begini. Kalau sertifikat, kalau tanah Anda dengar ada perkara, Anda jangan tinggal diam. Anda harus aktif. Jangan sampai tiba-tiba ada putusan pengadilan yang menyatakan tanah Anda itu milik orang lain. Jadi Anda harus aktif, segera hubungi pengacara, segera gugat. Artinya setiap tanah Anda digugat oleh orang lain, walaupun Anda bukan pihak dalam perkara tersebut, Anda harus super aktif untuk memulai tindakan hukum untuk melindungi tanah saudara, karena ternyata mempunyai sertifikat bukanlah jaminan Anda aman sebagai pemilik. Inilah Hot Room yang tayang setiap hari Rabu jam 9 malam, karena satu-satunya show di TV yang hostnya ahli hukum hanya Hot Room, yaitu gue. Terima kasih. Yuk kita ke depan Pak. Di depan. Pak Hidayat, saya cincin Pak. Ada cincin. Ya ada. Bisa ada cincin dan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.